Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya tadi masuk ke sini, saya kira tadi masuk ke kantor gedung Bank BCA. Ternyata masuk gedung SMA Muhammadiyah. Bagus sekali, luar biasa ya. Amal usaha Muhammadiyah selevel gedung perkantoran perbankan. Jadi gedung yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi tidak hanya milik bank, tapi milik sekolah Muhammadiyah juga. Kalau bisa bayarnya yang mahal ya. Semakin mahal semakin bagus. Semakin bagus semakin dicari. Setuju mboten? Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak boleh lagi sekarang paradigmanya, orientasinya itu al-ma'un lagi. Sekolah Muhammadiyah harus membidik kelas menengah atas, the have, the rich, ya, bahkan the richest, orang-orang terkaya di mana Muhammadiyah itu tumbuh. Kenapa? Dulu Muhammadiyah Al-Maun itu menyantuni, memberdayakan, memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Dulu Muhammadiyah prinsipnya adalah pemerataan, memberikan akses layanan pada masyarakat secara massal, supaya masyarakat itu tercerahkan, pinter-pinter, skillful, sehingga nanti akan merubah keadaan, merubah kehidupan. Dengan pendidikan, dengan orang yang pinter, maju, nanti masyarakatnya akan berkemajuan dengan sendirinya. Seiring dengan program pemerintah, BOS ya, sekarang sekolah-sekolah SD semua disubsidi, bahkan gratis, iya enggak? Sekolah Muhammadiyah mungkin lama-lama yang bagian low middle ya, bahkan yang the low and the lowest itu akan kurang diminati. Ke depan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu membidik kelas muslim menengah ke atas mentok. Muslim menengah ke atas mentok. Jadi Muhammadiyah harus membidik kelas-kelas menengah atas itu. Saya di Jogja mempromosikan, bahkan memprovokasi, membuat sekolah Muhammadiyah termahal. Bayangkan SD Muhammadiyah Sapen, indennya itu 7-8 tahun. Iya kan? Ketika putri-putri, ibu-ibu itu tes spek positif. Ya. Tes spek positif, langsung inden daftar ke SD Muhammadiyah Sapen. Ya kan, nanti umur 7 tahun langsung bisa masuk. Kalau daftarnya jedanya 3 tahun lewat. Itu SD Muhammadiyah yang bayarnya agak mahal. Agak mahal. Itu indennya 8 tahun. Saya sarankan dinaikkan lebih mahal lagi, supaya indennya lebih lama, tak bilang gitu. Karena kalau sekolah itu kadang kalau murah atau gratis itu disangsikan ya Pak. Ini sekolah tenan apa ora ya gitu. Sekolah bener atau enggak? Lah, sekolah yang masih middle loh Bapak-bapak, bertransformasilah ke atas. Di Jogja itu banyak sekolah-sekolah yang mahal-mahal Pak. Peminatnya luar biasa. Banyak inden yang nganter mobilnya halus, pintunya kalau ditutup tidak mabrek, kayak mobil yang nganter saya tadi, tutup brek gitu. Itu yang nganter, pintu dibuka ditutup, mabes.
Itu kan tahu kualitas mobilnya. Itu sekolah itu diajak infak terus, orang gresulo orang tuanya. Nggak ada infak satu hari, kok nggak ada infak gitu. Infak terus. Sekolah dasar infak terus pun nggak masalah itu. Orang bayar SPP-nya sudah tidak lagi lihat nolnya itu Pak, nolnya. Karena orang punya uang. Bayangkan 1 bulan kok bayar SPP kok di atas 5 juta itu gimana Pak? Itu yang middle, yang international school 30 juta. Saya kira orang-orang Surabaya mampu itu, ya ada yang mampu. Wong mobilnya nah itu tolong moda di Surabaya, di Ngagel, Gubeng ya, atau mana Pucang atau mana-mana itu, kalau masih yang biasa-biasa naikkan kelas. Kalau lahannya kurang, cari lahan lagi, dibuat tingkat mabrong-mabrong. Itu bapak-bapak ya, yang seneng ngantar sekolah nanti bapak-bapak ya, yang seneng ngantar sekolah bapak-bapak. Saya ngantar sekolah anak-anak itu kalau ngantar sekolah itu seneng karena ketemunya mamah-mamah muda. Wah ini bisa ada gempa bumi 5,5 skala Richter di rumah ini. Kok rajin banget ngantar sekolah? Ternyata mamah-mamah muda itu yang sudah dicukupi kebutuhan oleh suaminya, kerjaannya cuman antar jemput anak. Antar sekolah anaknya, habis itu nongki, ya toh? Wah, sama mama-mama itu ngomong gitu. Nanti jemput jam berapa, teh gitu. Neng jam berapa jemput? Nanti kan ini full day school. Habis asar sudah diskusi jemput anaknya. Sebelum jemput nongki, ngopi, hahaha dulu. Wow, coba. Wah, warung kopi itu yang ya levelnya Starbucks itulah. Ya satu cangkir kopi 50.000 ya toh, camilan platter 150.000, enting gitu. Nyamil sekali nyamil 200.000 Pak. Camilan 200.000, ngopi. Itu kalau pasarnya SD Muhammadiyah the lowest nggak bisa Pak. Nah itu yang masuk kudu orang kaya, orang miskin dilarang sekolah di situ. Nanti kalau sekolah di situ stres ya, gaya hidupnya macam-macam. Pertama, saya perlu menegaskan program ideologisasi Muhammadiyah. Ini prioritas Muktamar Muhammadiyah. Ideologisasi itu program prioritas Muktamar Muhammadiyah. Kenapa? Bapak Ibu, kita bisa melihat perkembangan Muhammadiyah sekarang. Perkembangan Muhammadiyah sekarang organisasinya tumbuh. Semakin banyak, semakin berkembang. Ada di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke ada Muhammadiyah. Dari Miangas sampai ke Pulau Rote ada Muhammadiyah. Di pesisir, di pedalaman, di tengah hutan ada Muhammadiyah. Dimanapun kita menghadapkan muka kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita Muhammadiyah. Bahkan tidak hanya berkembang di Indonesia, kita ke luar negeri pun ada Muhammadiyah. Saya beberapa kali berkunjung, diberi kesempatan Allah untuk mengunjungi bagaimana geliat dakwah Muhammadiyah di luar negeri. Mulai dari Eropa, Asia, Afrika, Australia ada Muhammadiyah Pak. Tidak hanya kelompok pengajian, ada amal usahanya. Saya di Kairo beberapa tahun lalu ketemu sama kader-kader Muhammadiyah yang tidak hanya sekolah, tapi juga mengembangkan dakwah dan amal usaha Muhammadiyah. Saya di Kairo, saya nggak nginep di hotel. Saya nginep di amal usahanya adik-adik PCIM Kairo, yaitu yang namanya hotel yang dikelola oleh adik-adik PCIM. Saya keliling-keliling, turn around, daripada saya hire orang, bayar orang, saya lebih baik ngasih duit ke adik-adik saya yang nganter itu
nanti uangnya ditambahkan sedikit untuk tambahan organisasi Gerak Dakwah Muhammadiyah. Gitu. Di sana ada TK, ada TK Bapak-bapak. Ada TK Aisyah. Bapak ke Australia ada SD. Saya pernah tidur 2 hari di Melbourne itu. Di sekolah Muhammadiyah Australia College itu. Luas sekali. Ini kalau ada momen di sini bisa daftar guru di SD Muhammadiyah di Australia itu. Syaratnya IELTS-nya 8. Bahasa Inggrisnya cis. Nggak bisa sebenarnya. Itu organisasinya, amal usahanya juga berkembang. Bapak Ibu sekarang amal usaha Muhammadiyah luar biasa berkembangnya. Banyak, maju, unggul, kuat. Bayangkan ya sembahponya seperti ini, ya kan? Saya di sini juga lihat ada SD juga, ada SD di seberang SD negeri ya, di Apit di situ kan. SD negeri punya pemerintah di Apit Muhammadiyah. Kapokmu kapan ya? Lama-lama bisa diserahkan ke Muhammadiyah itu, menyerah. Loh, kok hilang PPT-ku? Ya jadi organisasi berkembang, amal usaha banyak, tumbuh, kuat. Program-program Muhammadiyah juga semakin variatif. Program pemberdayaan masyarakat, petani, nelayan, buruh, program lingkungan, program filantropi, program kebencanaan, program keluarga, perempuan, MBG, tambang, sebentar lagi. Hal yang nggak kebayang oleh Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah punya program yang sangat kreatif, sangat variatif. Oleh karena itu, kita perlu mensyukuri, perlu memberikan upaya-upaya terbaik supaya organisasi ini, amal usaha ini, program ini bisa semakin memaksimalkan Muhammadiyah, kita semuanya untuk semakin bermanfaat pada orang lain. Itu kuncinya. Tetapi Bapak Ibu, berkembangnya amal usaha, berkembangnya organisasi, berkembangnya program-program dakwah Muhammadiyah yang semakin ekstensif itu, jangan lupa pembangunan Muhammadiyah itu dari sisi gerak keluarnya harus diimbangi dengan pembangunan, memperkuat value, spirit, ideologi daripada Muhammadiyah. Nanti kalau enggak, kreativitas pengembangan program, organisasi, amal usaha, infrastruktur itu kalau enggak ditopang oleh semangat, roh, spirit atau zetges, roh zamannya Muhammadiyah, elan vitalnya Muhammadiyah, atau bahasa kita ideologi Muhammadiyah, nanti gerakan itu akan keropos. Jadi Bapak Ibu boleh fokus membangun infrastruktur seperti ini, fisik, tapi jangan lupa membangun jiwanya, memupuk ideologinya. Seperti syair lagu Indonesia Raya, apa Bu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu betul Pak. Membangun Indonesia termasuk membangun Muhammadiyah, jangan lupa membangun jiwanya. Kita boleh membangun kesejahteraan karyawan kita, aktivis kita, pimpinan kita, umat kita, tapi membangun spirit, jiwa dari aktivis-aktivis Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah tidak kalah penting. Nanti kalau enggak, orientasinya akan beda, ya kan? Niatnya akan beda. Di tengah jalan bisa oleng, bisa tergoda, lupa untuk apa organisasi Muhammadiyah ini bekerja.
Untuk apa kita aktif di Muhammadiyah? Untuk apa kita menjadikan organisasi kita itu sebagai wasilah, menjadikan kita itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini pentingnya. Maka pembangunan fisik penting, amal usaha unggul penting, amal usaha kuat penting, tapi ideologi Muhammadiyah yang kuat, paham Islam kemuhammadiyahan yang kuat itu juga penting seperti itu. Nah, saya di sini bagiannya ini masalah ideologi. Saya senang ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang memberikan kita untuk bersama-sama seperti ini menyamakan gelombang bermuhammadiyah, frekuensi kita bermuhammadiyah dalam rangka watawasobil haqqi watawasobil sabr, saling mengingatkan. Kalau saya agak oleng nanti kembali lagi ke orbit. Kalau saya agak kendor nanti akan menguat kembali. Kenapa? Karena komitmen kita bermuhammadiyah itu seperti iman. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Begitu juga keimanan kita bermuhammadiyah. Komitmen kita bermuhammadiyah itu bisa naik dan turun. Up and down. Up and down. Dan kadang komitmen bermuhammadiyah itu diuji. Oleh apa? Oleh kebijakan-kebijakan Muhammadiyah. Oleh situasi kondisi perpolitikan nasional, regional, lokal. Misalkan ujian tentang KHGT. Wah, itu. Berapa persen aktivis Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah taat dengan ujian komitmen bermuhammadiyah melalui KHGT. Siapa yang puasanya enggak tanggal 18? Wah, itu. Nah, ini ujian komitmen bermuhammadiyah itu. Wah, aku belum yakin nih. Wah, ini ujian itu. Sudah goyah kan hatinya? Nah, kalau kita itu sadar dalam satu sistem Muhammadiyah, sebenarnya walaupun saya juga agak gimana-gimana, masih delok-delok, ya, listen. Piye to KHGT itu? Apa dan bagaimana KHGT? Saya sebagai elit saja bertakon-takon. Saya kan diposisikan elit nih. Elitnya elit di Muhammadiyah katanya. Itu aja bertakon-takon, apalagi jamaah, apalagi guru-guru ini yang backgroundnya macam-macam. Oh, dari wajahnya ini kelihatan kok ini wajahnya ini. Ini backgroundnya ini salafiyah, ya kan, ahlussunnah wal jamaah, Ahmadiyah, Syiah. Ranggenah, nggak ada ya, nggak genah ya. Ini yang backgroundnya macam-macam itu mungkin meletre, Pak. Inputnya yang mungkin awalnya merekrut itu dari kalangan profesional, mungkin bertakon-takon. Kader aja bertakon-takon kok, apalagi yang guru-guru yang diinput karena kompetensinya, karena mbahnya Muhammadiyah. Ya kan? Atau pernah lahir di rumah sakit Muhammadiyah. Kayak Gibran, cucunya Pak Jokowi kan katanya lahirnya di PKU Muhammadiyah. Pak Gibran itu, Pak Wapres. Numpang inguk-inguk nang Muhammadiyah. Apakah belas nggak pernah ngerti Muhammadiyah karena dia punya keahlian itu dijadikan pegawai amal usaha Muhammadiyah. Nah, itu bagaimana? Ini saya kira gelombangnya macam-macam toh ini. Gelombangnya macam-macam. Ada yang gara-gara menikah dengan anaknya orang Muhammadiyah gitu. Nah, ini Bapak Ibu perlu gerak paralel antara pembangunan penguatan organisasi dengan penguatan ideologi Muhammadiyah. Nah, forum ini saya kira untuk itu ya.
Hal yang perlu kita ingat, pertama, ingat Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah ada, salah satu tujuannya tidak hanya untuk mendirikan berbagai macam amal usaha, termasuk amal usaha pendidikan, amal usaha sekolah. Tapi ingat, Muhammadiyah berdiri untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu apal kita. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu yang seperti apa? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ditafsirkan oleh Muhammadiyah itu masyarakat Islam yang berkemajuan. Masyarakat Islam yang berkemajuan itu yang seperti apa? Hai takok terus iki. Wujudnya seperti apa masyarakat Islam berkemajuan itu? Saya kasih jawaban rumusnya gampang. Saya sering menganalogikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai masyarakat Islam yang berkemajuan itu dengan 4 ciri. Apa ciri Islam berkemajuan yang diidam-idamkan Muhammadiyah itu? Pertama, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang murni. Murni akidahnya, murni ibadahnya, tidak tercampur dengan faham ideologi yang lain. Tauhidnya harus lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya pada Allah lah kami mohon pertolongan. Karena banyak orang kita, masyarakat kita, jamaah kita mungkin sholatnya pada Allah, ibadahnya pada Allah, tapi minta pertolongannya pada pihak lain, pada zat lain, pada hitung-hitungan yang berbeda. Sholat iya, puasa iya, haji juga iya, tapi mau menikahkan anak, nah hitung-hitungan, menghadapnya kemana dia. Nah kalau menikah besok cari pasangan yang rumahnya jangan madep ngulon. Lah ngopo bu? Lah kamu wis madep ngetah omahmu, nanti tatap-tatapan terus. Kesroh wae sini. Weh, kayak gitu. Bab nikah kok masalah arah menghadap rumah. Jadi percaya pada zat yang bisa memberikan kecelakaan selain pada Allah, gara-gara madep. Menikahkan putra putrinya, hitung-hitungan waktu lahir. Kamu waktu lahirnya apa mas? Selasa Wage pak. Kamu apa mbak? Rebo Pahing. Wah, Wage sama Pahing ora cocok. Lah kenapa? Nanti geheng katanya. La ilaha illallah. Ojo, iki nek diteruske iki angel iki. Angel lo diterus-teruske. Padahal sudah I love you. Padahal sudah jatuh cinta, jatuh cintrong, sudah seneng ya, sudah berbunga-bunga, tapi gara-gara geheng ora sido rabi. Kenapa? Percaya yakin ada zat lain yang bisa memberikan kemudorotan, kebaikan soal itu selain Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Ini akidahnya harus benar Pak. Kader-kader Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, akidahnya harus murni. Kayak tema pengajian Ramadan PP Muhammadiyah, tauhid murni. Kita harus berpedoman ar-ruju ila Quran wa sunnah. Tauhidnya harus tauhid yang murni tadi. Ibadahnya, nah ibadahnya juga harus benar. Jangan ibadah yang nggak benar. Berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, budaya, tidak berdasarkan pada syariat. Oh, kader-kader Muhammadiyah ibadahnya harus benar. Mulai dari tayamum, takbiratul ikram,
sholat, puasa, hajinya harus benar. Maka Bapak Ibu, pimpinan-pimpinan AUM, pimpinan persyarikatan harus memberikan ngaji yang benar untuk membenarkan ibadah daripada aktivis-aktivis dan kader Muhammadiyah sebanyak ini. Tayamumnya gimana, wudunya gimana. Dari cara wudu aja saya tahu kok ini wudunya orang NU atau orang Muhammadiyah. Dari wudu. Dari takbiratul ikram saya juga tahu ini takbiratul ikramnya orang LDII, MTA atau Muhammadiyah. Dari takbir aja. Takbir kan macam-macam. Dari dudingnya aja kita tahu ini dudingnya jamaah Muhammadiyah tasahud itu loh. Ya toh siapa? Ada dudingnya yang melotrok ke sini, ya kan? Ada yang melotrok ke sana, ada yang begar aja ini, begar, ya kan? Adanya ketem, wah gitu. Ada yang dudingnya wil. Ayo. Ini dari ininya aja saya tahu dudingnya wong Muhammadiyah atau wong Salafiyah. Duding aja Pak. Nah maka itu ibadahnya kan dari Muhammadiyah harus benar. Itulah Islam murni, Islam berkemajuan. Akidahnya lurus, ibadahnya benar. Wah itu bab sendiri itu. Saya mau jelaskan yang ini ya. Gak apa-apa melok sidik ya Pak ya. Gak apa-apa melok sidik. Agak panjang gak apa-apa. Yang kedua, Islam berkemajuan seperti apa? Bapak Ibu berjuang di amal usaha Muhammadiyah, di persyarikatan Muhammadiyah untuk berdakwah, menegakkan, mewujudkan tauhid yang murni yang pertama. Yang kedua itu Islam yang maju, Islam yang modern, seperti amal usahanya ini, maju, modern, tidak emplek-emplek, nggak biasa-biasa. Simbol kemajuan kita ada, bagus. Salah satu cirinya apa Pak? Cirinya itu adalah masyarakat yang berilmu, ilmiah, rasional, objektif. Jadi orang Muhammadiyah itu orang-orang yang rasional, bukan orang-orang yang emosional. Logiknya jalan, bukan perasaannya yang jalan. Ono rapat, loh kayak kok rapat, aku kok ora baper, ya lah. Nah nanti overthinking. Wah dia sudah nggak senang sama aku udah dianggap, aku nggak diundang rapat lagi. Nggak diundang rapat kok yo baper gitu loh. Bawa perasaan. Wah aku nggak di SK-kan tim panitia lagi di sekolah ini. Wah kamu cedak karo kae dadi panitia terus, entuk terus gitu. Aku ngowoh wae gitu. Gitu. Wah iki pimpinanku iki dak siok karo aku gitu. Sirik karo aku gitu. Ora seneng karo aku. Embuh kae arep nemoni apa? Jarno ae katanya. Gitu. Wes angel iki. Iki ora rasional itu, perasaan. Ngurus Muhammadiyah itu harus logik. Harus rasional. Jangan ngurusi perasaan orang lain. Kalau ngurusi komentar-komentar perasaan orang lain, orang melaku-melaku Pak. Nggih mboten? Sebaik apapun kita berbuat, sebaik apapun kita bermuhammadiyah, pasti ada yang tidak senang. Sebagus apapun kebijakan kita, pasti ada yang nggak mendukung. Nggih mboten? Iya wong Nabi Muhammad sebagus itu aja, sebaik itu aja, ada yang nggak seneng kok Pak. Apalagi cuman Bakhtiar Dwi Kurniawan, sopo? Pasti banyak yang nggak seneng sama saya. Wong Nabi Muhammad yang sempurna aja ada yang nggak seneng, banyak tidak hanya nggak seneng, dicaci maki, dilempari, dibunuh. Piye? Apa meneh mong aku? Apa meneh mong? Pasti ada yang nggak senang. Gimana caranya? Bapak-bapak pimpinan santai aja, tak kasih rumus. Selama bapak pasti nggak bisa
menjadikan orang yang senang semuanya, setuju semuanya, bahagia semuanya. Nggak usah baper, nggak usah overthinking. Kuncinya cuma 3. Pertama, ngurus Muhammadiyah itu yang penting baik, tujuannya baik. Yang kedua benar. Yang ketiga sesuai dengan aturan. Go ahead, go on, lanjutkan, maju terus. Orang lain ngomong apa, nomor swidak rolas, itu aja. Asal Bapak itu benar, baik, sesuai aturan, cukup. Go ahead, kanan kiri dengarkan, nggak usah hirau dengan itu. Nah itu kuncinya ya Pak ya, Pak Muhsin ya. Jadi kalau ada yang nggak seneng, nggak suka, biasa wae. Karena kita memang nggak bisa memuaskan semua orang. Kuncinya begitu. Murni, modern. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu moderat. Islam berkemajuan itu apa? Islam yang moderat. Islam yang tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak radikal, fundamental, mental, bukan. Bukan Islam yang kanan, bukan Islam yang kiri. Islam tengahan. Islam yang berada di tengah-tengah, yang menyeimbangkan antara dimensi fikir dan dimensi zikir. Islam yang menyeimbangkan antara dimensi ritual vertikal dengan dimensi ritual horizontal. Yang soleh secara ritual, tapi soleh juga secara sosial. Ingat surat Al-Qasas ayat 7 itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Jadi upaya kita memajukan kehidupan di dunia ini, jangan sampai melupakan kampung kita di akhirat. Bahkan jadikanlah wasilah kita hidup di dunia ini untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Semakin baik Muhammadiyah, semakin maju Muhammadiyah, semakin terlayani umat melalui Muhammadiyah, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan kebaikan besok di akhirat. Karena apa? Karena amal soleh Bapak Ibu, pahalanya akan dikirim oleh Allah kepada Bapak Ibu selama kiprah Bapak Ibu di Muhammadiyah. Melalui amal usaha itu, amal usahanya tetap memberikan manfaat. Jadi Bapak Ibu serius ngurus Muhammadiyah, serius memajukan amal usaha Muhammadiyah. Kalau amal usahanya maju, banyak memberikan manfaat, selama Bapak Ibu berjuang berkiprah di situ, berkontribusi, dan nanti Bapak Ibu sudah nggak ada di aum itu, dan aum itu tetap tumbuh berkembang memberikan manfaat, aum itu akan memberikan pahala jariah kepada Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu di Muhammadiyah itu adanya amal usaha. Ciri Muhammadiyah baik di satu tempat, kalau Muhammadiyahnya itu aumnya maju. Semakin soleh orang-orang Muhammadiyah di satu tempat, amal usahanya akan maju. Cirinya kalau aum di satu tempat itu bagus, maju, kuat, insya Allah orang-orang Muhammadiyah di situ adalah soleh dan solehah. Kalau aum Muhammadiyah di satu tempat itu layamutu walayahya, aumnya ruwet, aumnya kecil, aumnya tidak memberikan kebermanfaat yang maksimal, bisa jadi orang-orang Muhammadiyah di situ itu ruwet, pakai es, saking wakeh ruwete, ruwet. Orang Muhammadiyah di situ itu tengkar aja, ribut aja. Ono A dikomentari, B dikomentari, nggak hanya dikomentari, dihalangi, dioyok-oyoi, dukung ora, komen wae gitu kan.
Dukung komen iya, dukung ora, bantu yo ora. Aman, aman. Aman-aman. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin kita itu mendapatkan pahala jariah dari upaya kita bermuhammadiyah, seriuslah ngurus Muhammadiyah itu. Karena itu menjadi ladang amal jariah kita. Jadi puncak spiritualitas orang Muhammadiyah itu kalau aumnya maju, aumnya tumbuh berkembang, aumnya kuat. Nah itu yang moderat tadi. Ada korelasi antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Yang keempat, M yang keempat apa? Murni, maju, moderat, manfaat. Islam berkemajuan adalah Islam yang bermanfaat. Rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil Muhammadiyin. Islamnya Muhammadiyah itu tidak hanya memberikan keberkahan, kebaikan, kemajuan, kebermanfaatan kepada orang-orang Muhammadiyah saja, tetapi kepada semua. Muhammadiyah for all, Muhammadiyah untuk semua. Yang sekolah di Semamda mau dari golongan A, B, C, D, semua dipinterkan oleh Muhammadiyah. Yang berobat ke PKU Muhammadiyah, mau dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, disehatkan oleh Muhammadiyah. Tidak banyak pertanyaan, gak banyak wawancara. Kamu Islam atau bukan? Islam. NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah. Muhammadiyah KHGT atau bukan? Bah, kebulu ruwet itu nanti Pak. Ya. Jadi Islam kita adalah Islam yang rahmatan lil alamin semua. Jadi 4M itu Islam berkemajuan. Islam yang sebenar-benarnya adalah Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan itu harus murni, modern, moderat, dan manfaat. Nah, itu Islamnya Muhammadiyah. 4 kata kunci itu memahami risalah Islam berkemajuan yang segini itu dengan 4 kata kunci ya. Oke, saya fokus ke aum pendidikan Bapak Ibu. Ingat, aum pendidikan kita, Muhammadiyah membuat aum pendidikan ada banyak fungsinya. Pertama, tidak hanya fungsi untuk mendidik saja. Mendidik ya Bapak Ibu, enggak mengajar. Kalau mengajar itu transfer of knowledge, transfer of skill, itu ngajar. Ngajari orang enggak bisa menjadi bisa, enggak paham menjadi paham. Ngajari orang yang nggak mampu menjadi mampu, yang nggak pinter menjadi pinter, ngajar. Tapi Muhammadiyah nggak cukup ngajar, nggak cukup menjadikan orang pinter, tapi mendidik untuk menjadikan orang-orang anak didik Muhammadiyah itu berkarakter. Saya sering mencontohkan, ngapain kita menjadikan orang pinter tapi dia bohong, ngapain pinter suka nyolong, ngapain pinter nggak amanah, ngapain pinter korupsi. Negara ini nggak cukup hanya butuh orang pinter, tapi juga butuh orang berkarakter. Lah, pendidikan Muhammadiyah ingin menjadikan anak didik Muhammadiyah tidak hanya pinter-pinter, tapi juga berkarakter. Kalau jadi politisi yang benar. Kalau jadi pejabat yang benar. Jadi pengusaha yang benar. Jadi rakyat yang benar. Itu fungsi mendidiknya Muhammadiyah. Gak cukup minterkan orang, tapi harus menjadikan anak didik kita itu manusia-manusia yang berkarakter, berakhlakul karimah, moralnya baik. Ya memang tantangan kita masih banyak yang sekolah-sekolah kita itu orang sekolah bengkel, dandani wong. Karena yang sekolah di Muhammadiyah tidak semuanya mempunyai motivasi yang bagus untuk sekolah. Yang punya motivasi kadang-kadang orang tuanya. Saya kan juga pegawai aum Pak. Saya buruh di persyarikatan ini, ya kan? Saya kerja di amal usaha, jadi pengajar.
ngajar di kampus yang sono dengan ngajar di kampus saya itu secara teknis enak di sono Pak. Enak di Songo itu ya PTN, PTNBH itu loh. Enak Pak. Yang orang di sana itu yang masuk sana orang yang sudah mempunyai kerentek hati, motivasi, keinginan bagus untuk belajar. Anaknya bagus, keinginannya, kemauannya, kemampuannya juga bagus. Tapi kalau ngajar di kampus Muhammadiyah sebagian itu yang semangat kuliah tidak anaknya, tapi bapak ibunya. Wah itu oleh sekolah itu tak biaya pokoknya jalur apa tak turu itu, malah aku sekolah, itu sekolah ya. Masuk nang kampus itu ya sekolah, ogah-ogahan itu. Kadang diajar itu ya kalau mahasiswi ya lihat HP, touch up, diajar malah touch up, make up, ya, meneri eyeshadow, ya toh, ya celaknya, ini apa, ini kurang gini, alisnya itu mencap itu, lipstiknya yang bleber, gini gitu. Sama HP-nya untuk ngilo ya, HP kayak gini untuk ngilo. HP untuk ngilo ini. Oh. Diajar sempet-sempetnya delok HP karo pengilon, HP jadi pengilon, Pak. Itu kan orang niat sekolah gitu loh. Tapi mlebu nang sekolah Muhammadiyah ono kuwi. Nggih mboten. Wis gurune itu jemek rasane itu. Ngerti jemek. Budrek ngate itu. Kita apake anake wong iki. Kene kelek-kelek pria-pria macam-macam dia itu mencap. Ya toh. Ana sing teko itu duduk meneng turu itu. Ana sing semangat. Lah prosentasenya itu enggak merata, Pak. Kalau kampus sebelah itu, wah, datang anaknya tertib. Masuk. Enggak suruh baca sudah baca. Enggak suruh beli buku, udah beli buku, coba. Nggak suruh ngerjain, sudah ngerjain. Kampus saya mungkin ya sebagian disuruh baca buku nggak mau. Capek tahu Pak. Astagfirullahaladzim. Suruh baca, Bapak tugas terus capek tahu. Itu. Coba, itu piye carane anake wong kaya ngono kuwi? Angel aku. Yono sekolah-sekolah Muhammadiyah kita seperti itu. Nah mungkin ada kalanya itulah disebut sekolah bengkel. Dan dani motivasi diri, konsep diri itu pekerjaan yang luar biasa. Wah, itu nggak akan terjadi kalau sekolahnya itu sekolah favorit. Kalau bayarnya mahal, yang nganter mobilnya tapi kalau sing sekolah sing brek mau, yo macem-macem wong iki mau angel. Tapi itulah hebatnya guru-guru Muhammadiyah. Orang yang lain nggak mampu mendidik, guru-guru Muhammadiyah mampu mendidik. Itulah kontribusi besar guru-guru Muhammadiyah. Kalau orang-orang bengkel itu nggak dididik oleh guru-guru Muhammadiyah, embuh dadi apa dia? Untung ana Muhammadiyah ini ra ono embuh Indonesia iki dadi apa aku. Pramudeng ra iso bayangke aku. Remuk mungkin itu. Untung ana guru-guru Muhammadiyah sing sabar ngene iki. Digaji sithik yo ikhlas berjuang beramal. Kaya kemenak. Nggih toh? Kan gak semua kan ini guru-guru standar gajinya sama, kesejahteraannya sama. Wong dari bajunya nampak kok. kelas gajinya itu berapa, tunjangannya berapa kelihatan. Yang setengah guru setengah tetap itu ada, ya kan. Ada yang koncone guru, ya kan. Ya kita itu ngajar nang sekolah tapi mau koncone guru, ya toh. Ya, ini tugas manajemen ya, itu diselesaikan. Tugas mendidik Bapak Ibu,
Tidak hanya menjadikan anak didik kita pinter, tapi juga berkarakter. Tugas pelayanan. Bapak Ibu layani baik-baik anak didik kita itu. Bentuk dia baik-baik. Tidak hanya upskill-nya, tapi Bapak Ibu punya tugas shape the soul, build the character. Membentuk jiwa, membangun karakter anak-anak didik kita. Layani sebaik-baiknya. Jangan dijudesi. Jangan dijahati. Jangan dinakali. Performakan kita itu sebagai pendidik yang humanis. Wah, pendidik yang manis. Gampang diucapkan, angel dilakoni itu. Wah, aku kalau ngajar itu, kalau ngajar yang SD, saya pernah ngajar di SMA. SMA ngono kuwi semacam-macam isine kuwi pating pentalit. Wis stres dhewe, Pak. Saka ngomah bahagia, masuk kelas stres dengan kelakuan anak-anak kita itu. Aduh ki piye? Anake wong, nek anakku dhewe tak jiwit ini kok ya anake wong, nanti kena pasal kekerasan. Nanti dilaporkan Pak Polisi, nanti berurusan. Wah, angel iki. Didik di era ham ini ada angel ya, Pak. Waktu saya dulu ya diajar guru-guru itu ya di senen-seneni. Ya di marah-marahin, ya di betul-betul. Sekarang itu dididik sambat, dididik harus layani sebaik-baiknya. Nek di WA ya dibales. Ada itu wali murid itu, wali murid itu nek WA wali kelasnya orang pernah dibales. Tekok Pak, anak saya di kelas gimana Bu? Tok nih wae. Ono masalah di kelas apa Pak? Anak saya di rumah murung meneng wae. Fast respon Bapak. Memang mengajar mendidik di era sekarang yang di era gadget ini, kita itu jadi pendidik itu 24 jam Pak. Kerja kita itu enggak hanya 8 jam, 24 jam. Saya dosen sama Pak. Mahasiswa WA itu enggak jam kuliah saja. Jam 10 malam juga WA. Kemarin libur Imlek dia WA. Pak, hari ini masuk jam berapa Pak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mbak, tanggal merah aku. Astagfirullah ya Allah. Masuk jam seperti biasa ya Pak, ruangan seperti biasa. La ilaha illallah, jam tanggal merah, dosen suruh masuk. Ya sabar. Wala kuwata, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu layani sebaik-baiknya. Walaupun libur, kan harus balas juga toh Pak. Harus dibalas. Mbak, ini tanggal merah, kampus libur. Kalau mbaknya bersikeras ingin ke kampus, ya tidak apa-apa. Lah gimana mau bersikeras, maksud saya menolak ya, dia bersikeras gitu. Ya itu, ya layani sebaik-baiknya. Orang tua itu user kita Pak. Nanti kalau kita melayani nggak baik, dia itu marketing omon-omon dari mulut ke telinga. Dari mulut ke mulut juga iso toh Mas. Dari mulut ke telinga itu. Wah, nanti ewer-ewer macam-macam itu. Itu marketing yang berbahaya. Kalau Bapak itu melayani nggak sungguh-sungguh, jadi omonan Pak. Ojo nyuklahin nang kono ora cetha gitu. Gurunya nggak komunikatif. Kayak ngomong karo tembok. Ah ngono piye coba. Meneng wae, ngentreng kaya reca. Gitu. Guru Muhammadiyah itu harus ramah, smiley gitu loh. Ya, ramah piye Pak? Gaji mong sakmene kok ramah. Iya toh? Murah njaluk slamet. Wah gitu. Angel, molakno aja murah, sing mahal, ya toh? Sing mahal. Tingkatkan dulu mutu, kepercayaan, integritas, nanti Bapak Ibu obo nole piro aja ora sambat, ya toh? Tapi kalau Bapak Ibu sekolahnya biasa-biasa aja, orang ogah-ogahan mau sekolah tempat kita. Layani sebaik-baiknya dulu. Ciptakan mutu, integritas. Yang ketiga, fungsi sekolah kita itu media dakwahnya Muhammadiyah.
Bapak Ibu tidak hanya bertugas memintarkan orang, Bapak Ibu bertugas untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jadikan ini sarana dakwah, jangan hanya cari maisah, apalagi cari Aisyah itu, mas-masnya itu, ana sing jomblo ra iki, ana sing jomblo, nah itu banyak iki meyah-meyah jilbabnya itu, kalau lagu tak bola balik itu meyah-meyah itu. Jadikan media dakwah, membangun keluarga yang sakinah. Aktivis Muhammadiyah menikahkan anaknya dengan aktivis Muhammadiyah. Muhammadiyah dapat Aisyah, Imawan dapat Imawati, ya. Imawan untuk Imawati, gitu. Lagunya seperti itu. Ya, menjodohkan anak-anaknya. Pengkaderan yang bagus itu salah satunya dengan perkaderan keluarga. Kenal ke karo rapat, anaknya diajak Pak, nggih. Putrinya diajak kenal ke karena staris, anaknya staris PDM, ya toh. Kenal ke, nanti ya tukar-tukaran WA sendiri dia, tukar-tukaran akun Instagram, ya itu komen-komen, like dan like, berasal dari jempol, like menjadi love seperti itu. Aduh, udah bab cinta-cintaan semangat tangi kabeh iki. Angel iki bab pelayanan sekolah mumet Pak bedino. Dakwah. Bapak Ibu harus berdakwah. Harus aktif di anting. Guru-guru, tendi, kepala sekolah, wakasek, macam-macam aktif di cabang. Aktif di Jamaah Muhammadiyah. Jangan hanya cari duit saja di Muhammadiyah, tidak mau ngurus Muhammadiyah. Oh, keras iki. Tak get ke wae dosese. Jangan hanya mencari duit saja di Muhammadiyah. Aktif di ranting. Kalau Bapak Ibu pimpinan aum sekolahnya itu, caranya supaya gurunya mau aktif di persyarikatan, kasih variabel tunjangan itu, variabel tunjangan, diberi tunjangan guru tambahan yang tunjang menunjang, syaratnya aktif di ranting Muhammadiyah. Oh, kalau nggak aktif di ranting, gugur tunjangannya. Oh, walaupun masuk terus rajin, nggak pernah telat, gitu, nggak pernah izin, tapi ragilem aktif Muhammadiyah, ora entuk tunjangan. Setuju boten? Wah itu, wong golek det bae nang amal usaha Muhammadiyah, ora gelem ngurus bantu Muhammadiyah. Awas ya. Jadi caranya begitu. Caranya supaya aktif, ya apa-apa, terpaksa dulu. Bapak Ibu kan pasti kalau dikasih aturan seperti itu terpaksa. Ya kan? Enggak apa-apa. Orang mau itu pasti awalnya ada yang dipaksa. Dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa Pak. Makom paling puncak nanti butuh. Nanti kalau nggak rapat di ranting Muhammadiyah itu sakau dia, ngeluh sirahe, ya toh. Orang metu rapat nang omah glundang-glundung kaya semongko, mumet. Bojone yang ngeluh, ya kok ora ono rapat toh, tumben nang omah ra metu-metu ngono. Nah itu levelnya udah butuh itu. Ya kalau istrinya, bapak-bapak itu sudah seperti itu, istrinya sudah merelakan suaminya berjuang berdakwah melalui Muhammadiyah. Wow. Dan bojone aja galak-galak nemen. Bojone rapat meneh. Metu meneh. Terus rasa mulai sisan. Wah. Memang bojo pertama itu Muhammadiyah, aku ini bojo piro? Wah gitu. Suwe-suwe stroke kabeh iki ya. Cepat mati. Ora berkah. Oh nek bojone rapat diajak Pak, ya toh. Diajak rapat. Ini semangat, ya toh, ngeterke, ya kan? Garwane ngomong anak, suaminya rapat ya. Selesai rapat, garwane kan kesel luwe ngomong anak, pulang diajak jajan.
ya tahu. Itu sakinah mawaddah warahmah wa Muhammadiyah di situ itu. Seneng. Kalau acara-acara seperti ini bapak ibunya diajak, cucunya diajak, suaminya diajak, istrinya diajak. Ya kok nunggu-nunggu parkir apa-apa itu bojo-bojo di selarang itu. Wis nang wis ben ngobrol dhewe. Syukur-syukur gelem mlebu ya toh. Ya panitia nambah snack sithik ya ora apa-apa, aja kaya wong susah ya toh. Aja kaya wong tipis. Nambah snack untuk apa? Aktivis suami dari mbak-mbak ini. Daripada Gojek gitu. Eman duitnya nggih Gojek. Suaminya aja jadi Gojek gitu. Jadi Gojek nganter, kasih honor snack ya gitu. Nah, itu dakwah, Pak. Bapak Ibu harus aktif di Muhammadiyah, aktif di pengajian. Kalau mau aktif, tunjangan baru cair. Mak klunting. Ya, tunjangan bulan Februari. Ya. Tunjangan lauk pauk Ramadan, ya. Tunjangan iktikaf. Wah, apa tunjangan apa gawe wae. Aja kaya mumet ya toh. Nah, dakwah. Yang terakhir, amal usaha sebagai basis kaderisasi. Amal usaha sebagai lumbung kader. Lihat Bapak Ibu, kaderisasi di Muhammadiyah, kalau kita belajar sejarah, baca sejarah, awal Muhammadiyah ada, berdiri, itu fasenya kaderisasi itu dari kerabat, dari sedulur, dari sahabat. Ahmad Dahlan dengan sedulur-sedulurnya, Ahmad Dahlan dengan konco-koncone. Jadi Bapak Ibu ngajak orang bermuhammadiyah dari sedulur-sedulure, misiane, sepupune, diajak melu Muhammadiyah. Kalau konco-koncone, yuk Muhammadiyah, yuk Muhammadiyah itu asik, menggembirakan. Di mana ada Muhammadiyah, disitulah ada kegembiraan. Anak Muhammadiyah ora susah. Jangan sampai kehadiran Muhammadiyah itu bikin susah. Kehadiran Muhammadiyah itu bikin gembira. Nah, selanjutnya ortom, Pak. Ketika Muhammadiyah tumbuh berkembang, organisasinya, amal usahanya berkembang, kader-kader Muhammadiyah itu menjadi supplier pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. IPM, IMM, NA, Pemuda, Hizbul Waton, Tapak Suci, itu menjadi supplier kader di Muhammadiyah dan di Aisyah. Bahkan menjadi supplier penggerak-penggerak AUM. Penggerak-penggerak AUM. Sampai batas tertentu, aktivis-aktivis ortom itu nggak cukup dibagi untuk masuk di AUM-AUM itu. Makanya aktivis pimpinan AUM susah mencari pegawai-pegawai, tendik-tendik, guru-guru yang aktivis kader ortom. Kenapa? Wes entek dibagi, kurang. Maka ngerekrutlah kader-kader pegawai-pegawai dari luar yang mungkin lambaran ideologinya kurang. Wah, nanti ini menjadi konflik. Wah, enggak kader itu. Oh, kader itu. Mau ganti kepala sekolah, kok kepala sekolah dia kan nggak kader. Wah gitu. Itulah konflik kader nggak kader itu muncul itu karena ini. Kenapa? Sudah nggak cukup dibagi di persyarikatan, nggak cukup dibagi ke AUM. Maka AUM Bapak Ibu ini mau pendidikan, termasuk pendidikan, itu sarannya kaderisasi. Bapak Ibu jadikanlah AUM itu sebagai basis kaderisasi untuk menjadikan orang itu kader-kader Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah. Walaupun dulu masuknya bukan orang Muhammadiyah, tapi di AUM Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu dibina AIK-nya, di Baitul Arkom, di Darul Arkom, diaktifkan di Muhammadiyah, terpaksa tadi, dipaksa, bisa, mau, lama-lama menjadi luwih getih di Muhammadiyah. Orang bisa menjadi Muhammadiyah, pintunya dari AUM ini.
Orang yang awalnya nggak ngerti Muhammadiyah karena kerja di Muhammadiyah jadi ngerti Muhammadiyah, menjadi aktivis Muhammadiyah, bahkan menjadi pimpinan Muhammadiyah. Lah kalau hanya diproduksi dari ortom kurang Bapak Ibu. Kurang dengan apa? Pergerakan program amal usaha Muhammadiyah yang luar biasa itu kurang. Maka Bapak Ibu harus menjadikan AUM Bapak Ibu sebagai basis kaderisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa paparan dan motivasi juga buat kita semuanya berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah dan juga kaitannya dengan pendidikan. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Nama saya Mukhlisin dari SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Berbicara ideologi Muhammadiyah korelasinya dengan pengkaderan. Kalau kita melihat Muhammadiyah saat ini tumbuh semakin pesat dan berkembang, tetapi menjadi perhatian kita atau perhatian kita yang sangat besar itu adalah ketika kita berada di ranting dan cabang. Mungkin kalau di Pucang itu luar biasa atau di Ngagel luar biasa, kalau di desa-desa itu menjadi perhatian yang sangat serius buat kita semuanya. Pertanyaannya itu adalah mohon kami diberikan konsep dan gagasan, meskipun tadi sudah disampaikan fase-fasenya, tetapi realitasnya itu tidak begitu gitu. Jadi kami diberikan konsep dan gagasan supaya kaderisasi persyarikatan di level bawah itu lebih tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kemudian yang kedua, berbicara dengan pendidikan, saya rasanya pemikiran saya melalang buana tentang pendidikan berkarakter. Mungkin Ustadz sudah berkunjung di berbagai negara atau di Indonesia sendiri ada lembaga-lembaga yang menerapkan pendidikan berkarakter. Mohon penjelasannya bagaimana nilai-nilai karakter dapat terrealisasi dengan baik, bukan hanya sekedar diterapkan, tetapi realisasi dan aplikasi dari nilai-nilai karakter itu benar-benar terterapkan dan terasakan oleh masyarakat dan wali murid. Mohon penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua, nama saya Fudoli dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Langsung aja pertanyaan. Bagaimana mensinergikan sekolah mahal dengan kader Muhammadiyah yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah? Karena ini juga pernah dikeluhkan oleh orang tua atau aktivis Muhammadiyah yang justru tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Saya sudah dengar yang di Sapen itu sampai 2032 kalau nggak salah itu sudah inden. Mudah-mudahan Muhammadiyah juga tidak lupa dengan niat awal Kiai Ahmad Dahlan yaitu Al-Maun. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah tadi dijelaskan bahwa nama saya Putri dari Semamda. Tadi dijelaskan kita memang perlu membangun fisik seperti gedung-gedung, fasilitas, tapi juga perlu membangun jiwa dan ideologi Muhammadiyah. Nah, sebagai guru, bagaimana itu langkah-langkah membangun jiwa dan ideologi Muhammadiyah yang realistis bisa diterapkan ke siswa? Nah, selaras dengan mungkin yang dijelaskan pemateri pertama, mungkin siswa itu juga ada yang mau menikmati fasilitas, program sekolah Muhammadiyah, tapi jiwanya itu belum bermuhammadiyah begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Walida Pak dari SD Muhammadiyah 4. Jadi Bapak, terima kasih atas pencerahannya tadi terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Kan kita udah tahu ya bahwa bagaimana Muhammadiyah beramar ma'ruf melalui aum-aumnya, kemudian di bidang sosial juga ekonomi itu sangat banyak sekali. Kemudian amar ma'ruf yang terbayang di benak kita itu seringkali ya tahayul, bid'ah dan khurafat, mungkin ya jauh-jauh judi atau prostitusi gitu ya dan lain sebagainya. Namun kita melupakan satu hal begitu, bahwa Muhammadiyah ini jarang sekali kemudian menggugat seperti korupsi, kolusi, nepotisme, korupsi MBG contohnya.
dan lain sebagainya, ataupun kita juga bahkan mendukung tambang. Kita lupa dengan spiritnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disebutkan sama Bapak tadi, bahwa Muhammadiyah itu selalu berpihak pada orang-orang yang mustad'afin atau orang-orang yang tertindas. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu selalu berpihak pada budak dan juga perempuan. Isa itu juga berpihaknya pada proletar Roma, kemudian sedangkan Musa itu juga berpihaknya kepada kaum tertindas dari Bani Israel. Nah, namun kami sebagai akar rumput Muhammadiyah melihat elit Muhammadiyah hari ini justru dekat dengan elit politik yang mana seharusnya elit kita Muhammadiyah itu menjadi kontrol sosial begitu. Seandainya pemimpin kita belum benar memberikan program, bukan malah mengantongi program tersebut, namun menjadi kontrol sosialnya begitu. Karena kita ingat bahwa ma'ruf itu bukan hanya kebaikan kan gitu Pak, tapi ma'ruf itu yang kebaikan yang diyakini oleh mayoritas. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tambang dan EPG, kalau kita tanyakan misalnya ini mayoritas masyarakat Indonesia, saya yakin teman-teman 90% akan menolaknya gitu. Pertanyaannya Bapak, nah ini bagaimana kemudian kami harus memandang kalau elit politik mendapatkan bagian dari program, kemudian apa yang kami dapatkan sebagai akar rumput Muhammadiyah Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Mulisin ya, SD Muhammadiyah Surabaya, SD Muhammadiyah 4. Bagaimana pengkaderan di level bawah? Jadi ada banyak model pendekatan ya, ada model pendekatan formal. Formal itu dengan kegiatan-kegiatan resmi, melalui pengkaderan resmi, yaitu Baitul Arkom, Darul Arkom, pelatihan-pelatihan fungsional, pelatihan mubaligh ya, pelatihan dai, pelatihan kebencanaan, pelatihan filantropi, macam-macam. Itu menanamkan nilai-nilai Muhammadiyah secara sistematis. Itu yang ada dalam sistem organisasi. Tapi bisa juga dengan model yang pendekatannya lebih kultural Pak. Lebih kultural itu apa? Dulu kita mengenal nama kader intilan, ya kan? Yang sering diajak, sering ikut, sering menemani. Dia bisa disebut sebagai orang yang living Baitul Arkom. They everyday Baitul Arkom. Dia tiap hari ikut dalam denyut nadi kegiatan Muhammadiyah, ikut dalam denyut nadi kegiatan pimpinan Muhammadiyah, sehingga nilai-nilai Muhammadiyah minimal etos militansi itu tertanam bagi kader-kader Muhammadiyah seperti itu. Nah Bapak Ibu bisa dengan pendekatan kultural seperti itu. Satu pimpinan mempunyai 2-3 kader intilan. Saya kalau keluar kota seperti ini pasti ngajak 2 atau 3 anak-anak IPM, IMM. Tiap hari dengerin saya ngomong, dia hafal, dia tahu. Dia mengetahui gimana saya berorganisasi ngurus Muhammadiyah. Awalnya nggak kader, ada yang nggak kader, nggak jelas, ikut saya terus. Lama-lama lebih militan. Saya punya pasukan dulu yang nemani saya belusuan terus itu, dia dari Jamaah X, Jamaah X yang mengundang saya untuk ngisi pengajian halakohnya itu. Saya ikut, saya datang, saya isi, lama-lama interaksi, tahu kegiatan saya, terus pengen main ke kantor Muhammadiyah, mainlah kantor Muhammadiyah. Nggak apa-apa, kantor Muhammadiyah itu rumah dakwah, rumah menjadi tenda besar bagi siapa saja. Main di situ, ngobrol gitu, diskusi. Lama-lama kita tahu dia tahu kita punya kegiatan, boleh nggak Pak Batiar saya ikut? Ya boleh aja. Lama ikut, duduk, ingat, tengok, nganteng karo ingo, ya kan? Lama-lama nanti dia
mau bantu, boleh nggak saya bantu angkat-angkat ini, boleh nggak saya nyopir, saya angkutnya aja Pak, Bapak nggak apa, saya bisa nyopir, antar saya kemana-mana. Lama-lama dia senang dengan Muhammadiyah, bahkan lebih militan dari kader yang digembleng melalui Baitul Arqam, Darul Arqam di Ortum itu. Loh, dari jamaah halakoh negeri antah berantah menjadi Muhammadiyah yang militan by activity. Lah Bapak Ibu bisa membuat kegiatan-kegiatan yang membuka kesempatan orang untuk berpartisipasi terlibat di dalam kegiatan seperti itu. Bahkan masyarakat umum pun bisa menjadi lebih Muhammadiyah daripada orang Muhammadiyah. Saya punya binaan pemulung ya. Binaan pemulung. Saya punya binaan tukang becak. Saya kumpulkan itu tukang becak di sepenggal jalan di kota Yogyakarta itu. Dominannya kegiatannya charity. Ngasih bantuan aja. Musim hujan saya belikan jas hujan. Dari mana? Ya saya minta aja ke semua orang yang punya duit, tak mintain untuk beliin jas hujan. Saya butuh apa? Kita kasih. Istrinya Pak, saya becak, istri saya di rumah itu gabut katanya. Gandeng buto. Nang omah terus glundang-glundung kaya semongko. Pak gimana ya Pak ya biar gak itu saya punya kegiatan. Lah istrinya maunya apa? Ya pengenlah usaha kecil-kecilan. Istrinya bisa apa? Istri saya itu biasanya kerja ngurusi melinjo, membuat klip emping kacang hijau itu emping melinjo. Oh bisa istrinya bisa, iya bisa Pak. Itu kan itu modalnya berapa? Ya nggak banyak Pak sekian. Oke istrimu itu. Ada yang gorengan. Pak istri saya itu mau jualan gorengan, ya jualan gorengan. Kita carikan gitu. Kita bantu terus. Habis itu kita punya acara pengajian, kadang-kadang dia, Pak boleh ikut gak pengajian? Lo gak becak? Ya jeda 1 jam 2 jam yang gak apa-apa lah Pak daripada nunggu pelanggan, ikut pengajian dia. Kantor Muhammadiyah itu ikut pengajian. Lama-lama melebar. Ya namanya tukang becak kan ya macam-macam toh Pak. Orangnya itu abangan, mana-mana sing ceplian, tatonan, gento-gento itu jelas itu. Tapi tak ajak pawe kegiatan Muhammadiyah seneng Pak. Wah hari bermuhammadiyah. Beca-beca ayo pawe iso-iso. Pawe. Ikut pawe seneng banget itu. Wah gembira. Beso di kehalang TK anak-anak TK abah muring-muring dia. Wah tukang becak gento-gento tato-tatoan ceplian itu. Wah aku mau disiliti cah SD gitu deh. Sate wah ya namanya wong gento-gento piye Pak. Ya sabar Mas, cah cilik-cilik pengen tampil, dia anak cilik toh, seneng toh cah cilik tampil ngene iki. Ya yang mengalangi ya Pak, ya sabar sih. Nang kono wae, seneng militan dia. Oh lama-lama dia lebih seneng dengan Muhammadiyah. Buktinya apa Pak? Pilkada itu, pemilu itu. Dia didatangi oleh calon-calon tim sukses itu ngasih sembako. Diajak berjuang katanya. Apa? Saya didatangi Pak, ditinggali. Berjuang, apa itu? Beras, baju, dan uang. Wah. Wah berjuang. Dulu milih ini Pak, saya diajak itu gabung. Berjuang katanya. Istrinya, Mas iki piye Mas iki kon anu kasih iki. Bayang kose. Tak lapor sih nang Muhammadiyah katanya. Wah, Muhammadiyah duwe calon ora gitu. Wela dalah lapor Pak kantor saya ke kantor PP Muhammadiyah. Walaupun saya enggak digaji, saya ngantor di Muhammadiyah. Tiap hari saya ngantor. Kalau enggak keluar kota seperti ini, pasti saya mampir kantor Muhammadiyah. Nah itu bilang ada rombongan itu, Mas Batiar saya didatangi tim sukses. Suruh nyoblos ini, nyoblos itu gitu. Lah gimana Mas? Muhammadiyah punya calon enggak Pak? Lah Muhammadiyah enggak partai politik, enggak punya calon. Wah kalau punya calon tak coblos Mas katanya Bu. Bayang no, dia lebih militan, Muhammadiyah menjadi referensi politiknya. Karena Pak kegiatan yang
bebas nilai tadi, nggak punya kepentingan apa-apa selain memajukan, membina, memberdayakan masyarakat kecil itu. Jadi referensi. Ya di Pemulung juga. Di Pemulung itu Pak, saya dulu waduh diusir-usir Pak. Ya karena teman-teman saya itu terlalu bersemangat berdakwahnya, mendakwahi kelompok marginal. Di dalam mendakwahi itu buat acara pembagian kado Idul Fitri, sembako itu Pak, pengajian sama itu. Lah saking semangatnya pasang bendera nang ngendi-ngendi Pak. Backdrop bendera macet blentek jalan untuk acara. Lah masyarakat di situ gilapen. Gila Pak, wedi. Komplain akhirnya. Ini acara apa-apaan? Aku nggak mau dimuhammadiyahkan. Wah kayak gitu. Wah acara hampir batal Pak. Karena bendera. Karena bendera. Masyarakat itu nggak mau diidentifikasi sebagai Muhammadiyah. Ya wes diturunkan Mas, diturunkan. Kita nggak usah menonjolkan bendera Muhammadiyah, nggak apa-apa. Tapi orang itu tahu nih kegiatan Muhammadiyah. Akhirnya negosiasi alot, kita punya acara pengajian di Pemulung itu. Wambune ra umum Pak. Tempat sampah itu, kita buka puasa di situ. Mertua buka masker, gitu. Kita buka di situ Pak. Buah puasa sama kaum marginal itu. Kalau kamu ingin melihat wajah Allah, lihatlah wajah-wajah mereka. Kamu liko Arabi, berjumpa dengan Allah. Bertemu orang miskin, orang susah itu, kita berjumpa dengan Allah Pak. Gitu tuh. Istiadah saya tak aja, orang gelem itu saka mobil, orang kuat, gitu. Wah aku ya tak ampet-ampet Pak. Demi apa? Ya demi melihat wajah Allah tadi itu. Wah angel perjuangan delok iki, ya. Karena wajah Allah bersemayam pada orang-orang susah, orang-orang miskin seperti itu. Nah, kita punya program di situ terus. Saya ajak piknik, pengelolaan sampah. Ini loh contoh, nggak mampu jadi energi, ada nilai guna, ya kan? Kita ajari sanitasi. Di situ sanitasinya buruk sekali tuh Pak, bau, nggak hygiene, ya kan? Kita buatin sanitasi, kita tiap pekan, tiap bulan sekali kita kirim nakes-nakes PKU periksa mereka Pak. Pengobatan gratis, vitamin macam-macam. Wah lama-lama mereka seneng dengan Muhammadiyah Pak. Nggak boleh ormas lain, nggak boleh lembaga lain masuk di kawasan Pemulung itu sebelum izin kepada Muhammadiyah. Oh coba. Dia malah lebih militan. Di tempat Pemulung itu dipasang plang Muhammadiyah Pak. Wah itu udah dikencingi dulu sama itu tuh. Ada bendera Muhammadiyah, ada plang Muhammad. Dulu nggak mau, dia pasang sendiri. Dulu tak pasangin nggak mau, sekarang malah pasang sendiri. Piye to karepmu itu? Wah, dulu khilaf Pak katanya. Nah, itu pasang sendiri Pak, lebih militan. Bahkan Pak, ada cerita unik ya. Pemulung-pemulung itu kalau ada masalah sambatnya ke Muhammadiyah. Anake loro sambat ke Muhammadiyah. Masuk PKU nggak punya kartu anggota Muhammadiyah, cuman punya kartu pemulung binaan Muhammadiyah, diduduhke. Mau bayar diduduhke. Ini apa? Apa iki? Saya Muhammadiyah Pak, saya binaan Mak ini itu katanya. Ya ora ono gunane dibayar kok kayak kartu kayak gitu. Lah karena bagian itu kenal sama saya, teleponlah ke kita Pak. Gus, ana sing jenenge iki jare ngaku binaan Muhammadiyah nang daerah iki bener po? Iya, lah ngopo? Loro anake gitu. Ora iso bayar, bilang gitu. Ora iso bayar sambat nang aku ya Allah, ya Allah. Susah sambat bengek ngasih tahu, seneng ra ngasih tahu. Itu kelakuan orang-orang sono-sono itu. Seneng nggak mau berbagi, susah berbagi. Ini politisi-politisi itu susah ngomong ya toh. Seneng ora bagi-bagi. Bilang ke kita Mak. Ya karena bilang ke kita ya kita telepon lah pimpinannya. Pak itu kasihan itu tolong itu
diberi keringanan, kalau bisa lah pakai dana zakat institusi itu apalah itu. Wah, akhirnya itu diberikan keringanan biaya super keras, garis keras keringanan biayanya. Wah, tambah seneng, tambah militan dadi Muhammad. Ngene lho melu Muhammadiyah. Wah, ono manfaate kaya kowe-kowe ora ono manfaate. Mulane gabung Muhammadiyah. Lah, sancane sak mbyuk itu melok Muhammadiyah kabeh saiki. Muhammadiyah akar rumput, jarum. Jaringan Muhammadiyah akar rumput. Wow, lebih militan, pancal mubal, senggol protol, Pak. Iya Pak, itu digas langsung itu. Nek sing pinter-pinter sing sekolah-sekolah itu itu diskusi sih. Entar dulu kita petakan dulu. Wah, wong-wong kuwi ora urusan, Pak. Nah, gitu. Itu gimana caranya buat kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak? Yang lebih ringan di akar rumput, ya tapi memang kita yang punya koneksi itu mengentertain dia dulu. Berikanlah kemanfaatan kehadiran Muhammadiyah itu kepada mereka. Di era sekarang itu kadang-kadang take and give kok Pak. Take and give. Diajak berjuang dulu nggak mau. Apa manfaatnya gitu. Nek ngerti manfaatnya nanti akan senang. Nanti akan bahagia. Pendidikan berkarakter gimana? Saya pernah berkunjung ke Jepang. Berkunjung ke Jepang, saya melihat bagaimana karakter disiplinnya orang sana itu. Disiplinnya orang sana. Tertibnya orang sana. Lampu merah, berhenti, ya berhenti Pak. Walaupun slow, nggak ada yang lewat, merah, berhenti Pak. Tertibnya orang Jepang itu. Orang Indonesia Pak, apa mana sing ono lampune kae, apa sing ono angkane kae lho, 4, 5, 3, belum 1, 3 udah digas, yes gitu. Ije abang wis langsung brobos wae Pak. Indonesia apa sih gitu, mentalnya masih mental menerabas, mentalnya mental shortcut. Mentalnya minta diistimewakan, mentalnya mental ingin didahulukan. Mentang-mentang pimpinan Muhammadiyah didahulukan, padahal antrinya di belakang. Budaya antri, disiplin tertib kurang. Mereka membudayakan antri, disiplin tertib Pak. Mulai dari kecil Pak. Saya ceritain ya. Anak PAUD, daycare sana itu, mereka kan juga ada daycare juga Pak. Ada anak kayak gitu. Ketika anak-anak itu proses belajar, kan ada saatnya makan toh Pak. Yang buat terkesima itu pas makan. Anak kecil-kecil itu disuruh antri. Dengan yang lainnya agak gede, agak itu, yang kecil antri. Kalau kita di Indonesia mentol toh Pak, digendong, dianteknya, diambil ke. Oh kita tidak, oh no, no. Dia biar merasakan berjuang, antri, tertib, disiplin. Anak balita disuruh tertib, disiplin. Dan nggak boleh kita bantu, nggak boleh kita tolong. Itulah mendidik itu Pak. Mendidik mental itu nggak bisa instan. Itu harus dengan pendidikan direkayasa sedemikian rupa. Maka mentalitas itu nggak bisa direvolusi Pak. Maka revolusi mental pasti gagal, nggak berhasil. Karena mentalitas harus direkayasa, dididik sejak kecil, dibudayakan. Lah di Indonesia bagaimana pendidikan karakter mentalitas itu dibina. Saya kehilangan dompet di Seoul, lupa ya bilang itu apa, ya itu masalah dompet ya, di keramaian public area public spare itu, lupa pulang, waduh dompetku di sana, waduh hilang dalane itu. Tahu nggak Pak? Kita cari, kita datang lagi, dompetnya itu masih di meja di tempat semula,
Di tengah orang-orang lalu lalang macam-macam itu. Lah kalau di tempat kita Pak, alo dompet, yo langsung rano 5 menit Pak. Bablas Pak. Itu gimana ya? Orang yang nggak bertuhan, orang yang nggak religius, tapi kok lebih jujur, lebih akhlaknya kok malah lebih terbina. Mungkin karena itu Pak. Pembinaannya, pengkondisiannya. Itu kalau di situ gimana caranya? Kalau di Jepang dengan cara mendidik seperti itu. Kalau di Australia lain lagi. Kalau di Australia itu dengan sistem punishment yang luar biasa. Wes salah parkir, dendonya ratusan dolar Pak. Kau melanggar kecepatan, dendanya ratusan dolar. Pakai poin. Kalau kamu melanggar terus poinmu hilang, kamu nggak punya license untuk mengemudi. Akhirnya mereka tertib Pak. Nggak boleh 60 kilometer per jam, yang 60 kilometer. Lebih dari itu langsung ke foto cepret gitu. Wah itu hukumannya berat sekali. Ya, berarti ada 2 pendekatan. Pertama dengan pendidikan, membudayakan untuk orang itu dibentuk dengan kesadaran. Yang kedua dipaksa dengan aturan, dengan sistem. Bapak mau yang mana? Mau dengan pendidikan lama? Mau agak cepat dengan sistem, dengan aturan? Mau mana? Mau dengan aturan atau pendidikan? Kalau saya kombinasi aja. Didik iya, aturan iya. Nah itu silahkan disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana sekolah mahal? Nanti nggak bisa diakses kader. Jangan semua dibuat mahal. Ada klaster. Ini memang klaster the have, the rich, the richest. Orang kayanya kaya yang ada di situ. Itu khusus orang kaya yang sekolah. Orang miskin nggak boleh masuk. Yang boleh masuk kader yang sugih, ya loh. Kan banyak juga kader yang sugih, juragan-juragan, punya asosiasi saudagar Muhammadiyah. Ini anaknya saudagar yang boleh situ. Kalau bisa mungkin Muhammadiyah di sini buat 3 layer. Tapi mutu yang pertama. Layer premium itu yang utama, yang middle sama yang beginner itu atau yang biasa gitu. Tapi mutunya sama-sama bagus. Majelis di Dasmen punya standar mutunya. Sejelek-jeleknya sekolah Muhammadiyah, capaiannya mutunya harus seperti ini. Yang membedakan apa? Fasilitas layanannya. Kalau yang biasa bermutu, fasilitasnya nggak ber-AC. Misalnya seperti itu, ya kan? Nggak ada snack, nggak ada piknik, nggak ada plus umroh plus Kairo, umroh plus Turki, nggak ada. Tapi pelayanan pendidikannya bagus semuanya. Tapi yang mahal tadi, mejanya lebih bagus, ya kan? Kelasnya lebih adem, nyes. Snacknya 3 kali sehari, ya kan? Datang langsung welcome drink, wah kayak hotel, ya kan? Mungkin kayak gitu. Tapi yang sekolah yang itu enggak ada kayak gitu. Ano kliniknya, kalau kelas biasa UKS, itu ada kliniknya, ada dokternya, ada perawatnya, ada psikolognya, wah full service lah. Fasilitas sekolahnya bisnya mendut-mendut. Kalau yang biasa-biasa ya bisnya bis biasa gitu. Kalau yang sekolah bagus bisnya sudah kayak double deck gitu, ya kan? Yang row-nya satu-satu gitu. Duduknya satu-satu, iso selonjor, bahkan iso ngelekar. Itu kayak gitu. Fasilitas aja yang membedakan. Tapi kualitas sama. Kurikulum sama. Mungkin yang paling the have, kurikulumnya sudah internasional. Cambridge. Atau bisa malah IB, International Bracelet itu. Kurikulum IB. Muhammadiyah sudah punya enggak? Sekolah kurikulum IB. Mudipat kurikulumnya apa? Cambridge. Oh belum mahal itu bayarnya kalau Cambridge.
Ya sudah mahal, tapi belum mahal banget. Kalau mau bagus, lebih mahal Ki. Yang 1 bulan biaya SPP-nya 30 juta. Kurikulumnya IB. Ada, di Jogja ada. Di Jogja itu yang sekolah itu anak-anak pesepak bola. Wah, anak ke sini. Ekspartiat, kuliah di situ. Bayarnya mahal sekali. Satu kelas SD itu cuma diisi 5-6, gurunya 1. Quality sekali. Bayarnya mahal. 1 semester, 1 tahun 250 juta. Itu bukan potongan kader-kader Muhammadiyah kayak saya ini yang masuk di situ. Saya nggak bisa anak saya kalau di situ, langsung jatuh miskin absolut saya. Langsung miskin absolut ya. Raiso. Kita menampung anak-anak yang juragan-juragan tambang, juragan-juragan hutan, macam-macam itu. Pemain-pemain saham, ya, kayak gitu-gitu. Sing duitnya rubber seri, sing mobilnya mak. Lah Muhammadiyah di Surabaya buat klaster yang seperti itu. Sini yang paling bagus SD Muhammadiyah apa? Mudipat itu ya, yang bayarnya sudah Cambridge ya, sudah mahal ya. Buat lagi, naikkan kelas Pak. Buat lagi SD Mudipat, kelas IB. Nanti saya ngajar dari mana-mana. Wes tembak aja itu juragan-juragan pemilik-pemilik hotel, pemilik-pemilik pelabuhan, ya kan? Wes pemain-pemain sepak bola pasti banyak yang suka. Apalagi Surabaya kota besar, kota industri, banyak orang kaya. Itu belum ada yang menyentuh dakwah di orang kaya itu. Gak apa-apa, utang ya Pak ya, buat level yang Cambridge, ya Surya Harapan. Yang kedua, level kedua yang IB, yang Cambridge itu yang buat apalah, bulan harapan untuk apa gitu. Yang ketiga level biasa itu yang bisa diakses kader itu yang bintang harapan. Wah gitu loh. Surya, bulan, bintang. Nah gitu. Sekolah Muhammadiyah semua itu bagus semua, cuman fasilitasnya yang beda. Kalau yang IB satu kelas hanya berapa, yang Cambridge satu kelas berapa, yang biasa tadi satu kelas berapa, ya itu bisa. Nah itu coba dikrit seperti itu aja. Saya dorong di Surabaya itu ada 5 titik penjuru mata angin sekolah super mahal yang harus dibuat oleh Muhammadiyah Surabaya. Di ujung utara, ujung selatan, ujung barat, ujung timur, tengah-tengah satu sekolah mahal. Untuk kalangan the rich and the richest. Crazy rich-nya Surabaya. Wis sugih edan-edanan itu sekolah ini nang sekolah Muhammadiyah, ya toh. Wong sugih-sugih itu pasti pengen anaknya bagus toh. Saya pernah kok ngobrol sama orang yang sekolahnya mahal. Pak, kenapa sekolahin di sekolah kayak gini mahal? Enggak apa-apa Mas, saya itu kan enggak bisa ngaji. Minimal besok kalau saya mati ada yang doain saya Mas. Saya itu enggak bisa doa katanya. Loh, jawabannya cuma simpel. Biar ada yang doain. Karena dia merasa dia agamanya itu kurang. Tapi sekurang ajarnya dia pengen baik juga. Anaknya enggak pengen kurang ajar. Ya, Putri. Bagaimana ideologisasi Muhammadiyah yang realistis? Walaupun sekolah menjadi basis kaderisasi Bu Putri, kita mungkin tidak harus menjadi misionaris, memuhammadiyahkan orang yang sekolah di Muhammadiyah. Ya biarlah dia menjadi orang dengan latar belakangnya sendiri. Yang NU ya biar jadi NU, yang HTI biar jadi HTI, yang Salafi dengan Salafinya. Kalaupun dari 100 anak itu 10% saja jadi kader Muhammadiyah, kader inti, berarti 10 orang, itu udah bagus Pak. Jangan semua kita berharap 100 orang itu menjadi orang Muhammadiyah semua. Ini namanya nanti memuhammadiyahkan kita menjadi misionaris. Minimal walaupun dia NU yang baik sama Muhammadiyah. Meskipun dia Salafi yang gak musuhi Muhammadiyah.
Kalau Muhammadiyah punya kegiatan, minimal orang NU itu yang bantu ke Muhammadiyah. Infak ke Muhammadiyah, nyumbang ke lazismunya Muhammadiyah. Gak apa-apa, itu udah cukup. Dia nggak memusuhi Muhammadiyah, dia udah cukup. That is it. Enough. Kalau menjadi kader Muhammadiyah, alhamdulillah gitu. Tapi jangan sampai juga kita nggak melakukan kreasi apa-apa. Kita nggak do something, lakukan aja. Apa? Libatkan dia dengan kegiatan-kegiatan sekolah untuk kegiatan Muhammadiyah. Misalkan mau muswil, mau hari bermuhammadiyah, jadi panitia. Jadi penggembira muktamar misalnya gitu. Itu walaupun dia cuman ngambilin sampah bapak-bapak, itu pengalaman berharga bagi dia. Menjadi guide, ya kan? Menjadi lesson officer gitu. Mungkin dia itu berharga sekali. Pengalaman mendampingi elitnya Muhammadiyah ngagel, wah gitu. Ngagel ya. Nah, itu mungkin pengalaman yang berharga. Walaupun dia NU, nggak apa-apa. NU yang solih pada Muhammadiyah, ya. Ya, kan apa ada NU yang nggak soleh ke Muhammadiyah, Pak? Ya, cari sendiri ya. Itu udah cukup. Jadi libatin aja Bu ya, Bu Putri dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, kepanitiaan, ikut ngurus Muhammadiyah, daily activity-nya untuk Muhammadiyah. Wah, ini walidah ini, angel ini. Istrinya Pak Kiai Ahmad Dahlan ini memang pertanyaannya sulit ini. Angel iki piye jawab iki. Elit politik dapat program, dapat proyek. Kita di akar rumput dapat apa katanya? Dapat apa? Yo teko awakmu dhewe mau teko aku. Takok mbahmu, pakmu, mbokmu. Tapi gini Mbak Walita. Muhammadiyah itu besar dengan sistem. Bukan besar karena person. Muhammadiyah by system, bukan by person. Itu perlu dicatat. Kalaupun ada program kemitraan yang diakses oleh Muhammadiyah, yang dimitrakan dengan Muhammadiyah, kita bisa cek tidak ada yang asuk, tidak ada yang hegemoni, dimonopoli oleh orang-orang Muhammadiyah. Misalkan apa? MBG ya, contohnya MBG. Mas, Mbak, Bu, Pak, MBG ya, itu dikelola bukan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, apalagi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Muhammadiyah membentuk organisasi namanya Kornas Makan Bergizi Muhammadiyah. Disitulah diatur sistemnya, tata kelolanya, manajemennya, person-person yang terlibat. Nyaris tidak ada elit-elit Muhammadiyah yang memutuskan itu menjadi pengelola MBG-nya Muhammadiyah itu. Bahkan hanya mengorganize di Jawa Timur titiknya mana, siapa yang terlibat. Dan saya nggak tahu digaji atau tidak, aku nggak tahu itu. Saya aja yang di sana nggak tahu itu. Siapa yang dapat, saya juga nggak dapat deh. Yang katanya elit, aku aja nggak dapat kok. Nggak tahu juga, karena sudah diatur oleh sistem. Beda kayak misalnya tambang sama. Oh, tambang itu Muhammadiyah izinnya aja belum dapat. Dulu banyak teriak-teriak mau mengembalikan. Apanya mau kembalikan? Dikasih aja belum. Kok suruh mengembalikan? Dapat aja belum loh. Baru janji. Dijanjikan mau diberi, tapi belum diterima. Kok suruh mengembalikan? Nompo we urung kembalikan ki piye? Belum, Pak. Dan itu pun oleh Muhammadiyah tidak
kelola oleh elitnya Muhammadiyah itu. Beda sama sebelah. Komisaris utamanya bosnya, direktur utamanya bosnya. Enggak. UPP Muhammadiyah itu nyaris enggak ada yang menjadi pengelola itu. Diatur oleh lembaga, oleh sistem, Pak. Tidak person, enggak ada yang masuk ke person. Kalaupun nanti ada, akan dikelola untuk organisasi. Itu kekuatan Muhammadiyah, Mbak. Jadi jangan suudzon dulu. Suudzon dulu dimanfaatkan atau bermanfaat oleh segelintir elit atau orang. Karena ada. Oh, saya katanya elit nggak dapat kok, nggak ngerti saya. Program MBG nggak ngerti, program tambang juga nggak terlibat juga. Dan saya yakin karena Muhammadiyah itu dengan sistem apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu untuk kepentingan organisasi. Dan kita biasa untuk berta'awun, menggandeng, memberi, berbagi. Misalkan kayak saya di UMY, Pak. Di UMY, kampus saya kampus katakanlah besar, unggul. Ya kan? Kampusnya kuat finansialnya. UMY tidak besar sendiri, tidak maju sendiri, tidak kuat sendiri, tidak sejahtera sendiri, enggak mau, Pak. Karena kita bermuhammadiyah itu besok ingin masuk surga bareng-bareng. Nggih mboten? Ingin seneng bareng-bareng, ingin bahagia bareng-bareng. Kami enggak mau seneng sendiri, UMY enggak mau maju sendiri, UMY enggak mau bahagia sendiri. Maka oleh Muhammadiyah UMY diperintahkan untuk gendong aum-aum yang lain supaya bisa melenting. UMY gendong Universitas Maluku, Universitas Muhammadiyah Maluku, Pak. Operasionalnya, gajinya, karyawan ditanggung oleh UMY, Pak. Universitas Muhammadiyah Sungai Penuh, UMY yang suruh nanggung. Universitas Muhammadiyah Stikom Batam, UMY yang nanggung. UMY yang backup. Universitas Muhammadiyah Klaten, UMY yang backup. Bahkan cita-cita Muhammadiyah punya sekolah Muhammadiyah yang mahal itu UMY memberikan tanahnya, merelakan tanahnya dipakai untuk bangun SD Muhammadiyah Sapen. Kita di Ring Road itu ada sekolah Al-Azhar itu, Pak. Gedungnya tinggi besar. SD Muhammadiyah Sapen di tengah kampung, walaupun sudah inden 8 itu, tapi kurang kuncoro, kurang kencar-kencar, kurang magrong-magrong. Maka UMY punya tanah di depan kampus saya itu diserahkan ke Muhammadiyah, dibangun SD Muhammadiyah Sapen yang megah di situ. Wow, sebentar lagi ini sudah cornya udah naik, Pak. Nggak ada setahun lagi nanti sudah magrong-magrong gedung situ. UMY begitu, Pak, memberikan. Jadi enggak duwe-duwe dewe. Enggak UMY dewe. Untuk Muhammadiyah. Saya juga diprotes, kita diprotes, Pak. Gimana ini bos? Mana UMY strategis pinggir jalan besar Ring Road luas seperti itu malah diserahkan. Piye toh? Waduh, nyong saya, Pak. Loh, Pak, Bu, seluruh aset Muhammadiyah itu, aset UMY itu sertifikatnya satu, Persyarikatan Muhammadiyah. Tanah itu enggak kita berikan pada orang lain, kita serahkan ke Muhammadiyah. Terserah Muhammadiyah mau pakai untuk apa, untuk dakwah apa, urusan Muhammadiyah. Muhammadiyah butuh ini, mau ini, UMY bisa, serahkan kepada Muhammadiyah. Gitu. Wah, insya Allah besok itu akan menjadi salah satu unggulan kita, Muhammadiyah. Itu gak cukup di Jogja satu, Pak. Surabaya, Pak. Ayo, Pak. Jogja sudah mulai ini, Pak. Ya, pinggir jalan, nggak pinggir kampung lagi. Wah, sama Muhammadiyah masa delik-delik nyusahin orang kampung, nanti parkir sulit toh.
Mesti problemnya parkir itu mesti. Apa mana yang makbes itu ya toh. Antri siji-siji itu. Wah, dari sana-sana sudah mobil banyak. Wih, senang itu delok kayak gitu itu. Delok kayak gitu senang. Nah, gitu. Monggo ya Mbak Walidah ya, bisa dicek siapa yang di Muhammadiyah yang menikmati itu. Saya yakin nggak ada yang menikmati selain institusi Muhammadiyah. Kalau ada staf yang digaji ngurus itu, ya namanya bekerja ya pasti digaji tuh Pak. Masa kerja bakti? Ya nggak bisa, wong itu ada program, ada duitnya, ada hasilnya, ada profitnya. Masa yang ngurusi kerja bakti alias gotong royong? Ya dia kan punya anak, punya istri. Kalau kita minta ngurusi, dia ngurusi itu. Nggak kita gaji ya kita dolim. Saya punya istri, punya anak, kerja di UMJ orang gaji. Mentang-mentang saya kader. Gus, kamu kan kader, kamu ngajar di sini, prabayaran. Lah iya anak bojoku ya piye Pak? Saya dolim pada anak bojo saya. Dan Muhammadiyah dolim pada saya. Karena apa? Nggak ngasih gaji. Jangan sampai pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, aum-aum Muhammadiyah dolim pada aktivis-aktivisnya sendiri, pegawai-pegawainya sendiri. Katanya hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah katanya. Loh, kalau Muhammadiyah bisa menghidupi pimpinannya, bisa menghidupin aktivisnya, bisa menghidupin kader-kadernya, kenapa tidak gitu kan? Karena lembaganya kaya. Sugih. Lah nek lembaganya kota amal, kota infak menunggu pemberian orang, ya ayo berat. Kalau Muhammadiyah besar kaya bisa mensejahterakan Bapak Ibu semuanya, besok semuanya masuk surga semuanya, rame lo, karena masuk surga enggak ada lo, enggak rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.